Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pejuang TOEFL? Masih tetap semangat ya belajarnya? Well, ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online ya. Dan kali ini kita akan belajar lagi tentang persiapan ujian TOEFL. Pada video kali ini saya akan berikan contoh-contoh soal dan pembahasannya ya pada sesi written expression ya, pada sesi grammar dan pada bagian written expressions atau yang diistilahkan dengan error identification. Right, dan kali ini biar kita belajarnya nanti bisa fokus ya pada satu hal ya, satu teori. Nah, kita akan fokuskan pembelajaran kali ini pada subject verb agreement. Oke, karena ada banyak ya soal-soal di written expressions ini yang temanya itu tentang subject verb agreement. Nah, dan kalau teman-teman bisa paham ya, nah insya Allah bisa mudah untuk mengerjakan soal-soal yang berkenaan dengan subject verb agreement. Dan bagi teman-teman yang belum terlalu paham ya tentang seperti apa itu subject verb agreement, nah bisa cek video saya yang membahas tentang subject verb agreement. Linknya ada di atas ya, atau bisa dicek di kolom deskripsi. Right. Nah, sebelum kita bahas soal yang pertama ya dan soal-soal selanjutnya, saya ingatkan dulu nih bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update ya video-video pembelajaran bahasa Inggris dari saya yang lain yang tentunya akan sangat membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal TOEFL ataupun untuk kepentingan bahasa Inggris yang lain ya. Oke, kita lihat langsung soalnya. Right, ini contoh soalnya nomor 1. Nah, di sini sudah ada 4 kata yang digarisbawahi ya. Ya, karena kita bicara tentang subject verb agreement berarti tentu teman-teman harus langsung melihat subjek dan juga kata kerjanya ya, subjek dan juga kata kerjanya. Oke, karena memang sebagian besar soal TOEFL ini menuntut pemahaman kita terhadap subjek dan verb ya, baik di written expressions ini maupun pada ini sentence completion ya, pada bagian yang pertama dari soal grammar. Right, kita lihat soal ini ya. Most teachers today uses internet rather than handbook to give homework to their students. Right. Nah, kita lihat subjeknya yaitu most teachers. Oke, most teachers. Right. Nah, most teachers ini subjeknya jamak atau tunggal. Oke, most teachers ini subjeknya jamak ya. Ya, yang berawalan most dan ini juga teachersnya berakhiran s ya, menunjukkan jamak. Oke. Nah, kemudian dia diikuti dengan most teachers today uses internet. Nah, ada uses di sini ya. Uses ini adalah kata kerja dari kata dasar use yang berakhiran s. Oke ya. Nah, maka teman-teman bisa cek kata kerja yang berakhiran s ini masuk dalam kategori kata kerja tunggal atau kata kerja jamak ya, singular atau plural. Sementara tadi subjeknya sudah kita ketahui subjeknya adalah plural ya. Nah, subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Nah, uses ini kata kerja yang berakhiran dengan s atau es ya adalah kata kerja singular. Sehingga di sini tidak terjadi agreement ya atau kesesuaian antara subjek yang plural dengan verb yang singular.
harusnya verbnya ini plural juga. Bagaimana seharusnya? Seharusnya tanpa s, yaitu use saja. Oke, nah sehingga di sini dipastikan bahwa yang salah adalah yang A. Ya, oke. Nah, tidak sesuai antar subjek dengan verbnya. Kalau teman-teman sudah bisa menemukan ya nanti subjek verb agreement-nya di awal, maka nanti selebihnya ini bisa di skip ya, bisa ditinggalkan langsung menuju ke soal berikutnya. Ya, karena subject verb agreement ini termasuk analisa yang sifatnya mutlak ya. Kalau sudah ketahuan salah berarti yang lain itu pasti benar. Begitu ya. Right. Nah, sekarang kita cek soal nomor 2. Every cells in the body is continually renewing itself. Oke. Nah, di sini subjeknya yang mana? Ya, subjeknya adalah every cells. Ya, every cells. Every cells in the body, is continually renewing itself. Nah, yang pertama diberi pilihan ya, jawaban ya, atau huruf A ini adalah kata cells. Right. Nah, cells ini berarti dia subjeknya ya, subjeknya di awal kita sudah harus ngecek apakah betul atau tidak. Kalau soal nomor 1 berarti kan subjeknya tidak ada garis bawah ya, berarti sudah dijamin betul. Nah, kita cari yang lain. Nah, sementara ini subjeknya bergaris bawah. Nah, berarti ada kemungkinan betul, ada kemungkinan salah. Nah, maka mana yang menjadi patokan? Ya, subjeknya ini benar atau salah. Nah, kita bisa lihat di awal ya, sebelum cells ini adalah every. Oke ya, ada kata every. Every cells. Nah, teman-teman harus ingat bahwa subjek yang berawalan every ya adalah subjek singular. Ya, salah satu ciri-ciri subjek singular adalah subjek yang berawalan every. Oke, nah sementara cell di sini dia berakhiran s. Cell itu kata benda ya, makanya dia subjek. Kata benda yang berakhiran s dia menunjukkan kata benda jamak. Oke, nah sehingga di sini dipastikan bahwa subjeknya ini salah ya. Subjeknya salah. Kenapa salah? Harusnya dia tunggal tanpa s. Kenapa harusnya dia tunggal tanpa s? Karena sudah diawali dengan kata every ya. Nah, jadi kalau ada kata benda berawalan every, maka kata benda tersebut harus tunggal, tidak boleh jamak gitu ya. Nah, di sini sementara kata kerjanya ini is ya. Nah, is ini sudah sesuai dengan every-nya. Every ini kan menunjukkan tunggal ya, sehingga dia menggunakan to be is bukan are. Gitu ya. Nah, makanya yang bermasalah adalah kata bendanya di sini yang menjadi subjeknya. Harusnya every cell ya, bukan every cells. Oke, paham ya? Nah, jadi diingat bahwa kata benda yang berawalan every adalah salah satu ciri kata benda singular atau tunggal. Right, nah kita beralih pada soal nomor 3. Some parts of the Earth's land surface is covered by glacier. Okay. Nah, some parts of the Earth land surface is covered by glaciers. Right. Nah, di sini ada some parts ya, yang pertama yang perlu kita analisa. Nah, apakah some parts ini betul? Ya, parts-nya ada s-nya. Oke, kalau kita lihat dari penanda some ya. Nah, some itu memang bisa mengawali kata benda
tunggal maupun kata benda jamak, ya. Dia bisa mengawali kata benda tunggal apabila kata bendanya adalah uncountable, maka bisa diawali dengan some. Dia tetap tunggal. Tapi jika dia mengikuti kata benda countable, maka kata benda tersebut dipastikan plural, jamak, ya. Nah, parts ini adalah kata benda countable. Sehingga ketika diawali some, maka dia harus menjadi plural atau jamak, ya. Nah, makanya di sini ada akhiran s, berarti ini sudah betul, ya, some parts. Sudah benar. Kemudian Earth, ya, Earth ada apostrophe s di sini, ya, Earth land. Nah, ini menunjukkan kepemilikan, ya, noun, possessive noun, kepemilikan dari kata benda. Earth sebagai pemilik dari land, sehingga harus ada apostrophe dan s. Oke, nah jadi ini sudah betul juga, ya. Nah, some parts of the earth's land. Kemudian surface. Nah, surface ini apakah dia salah atau betul, ya? Surface ini adalah kata benda. Apabila kita lihat, teman-teman lihat awalannya di sini ada some parts, itu plural, ya. Mungkin nanti bertanya-tanya apakah surface ini juga harus plural, begitu, ya. Nah, di sini surface ini tidak harus mengikuti bentuk some parts-nya yang plural ini, ya. Oke. Ya, jadi ketika ada noun phrase, ya, ada dua noun yang dipisahkan oleh of seperti ini, ya. Maka antara bentuk noun sebelum of dengan yang setelah of itu tidak harus sama, ya. Artinya jika yang sebelum of itu jamak, yang setelah of tidak harus jamak. Begitu pula sebaliknya. Nah, surface ini sudah betul dalam keadaan singular karena surface, ya. Nah, land surface ini termasuk uncountable, sehingga tidak perlu dijamakkan. Oke. A, B, C tidak ada masalah, berarti yang ada masalah adalah yang D tentunya, ya. Nah, maka kita lihat apa masalah pada is ini. Nah, is ini adalah kata kerja tunggal, ya. Sementara kita lihat subjeknya tadi tunggal atau jamak, subjeknya yaitu some parts. Nah, dia jamak, ya. Nah, dia jamak. Maka apabila subjeknya jamak, kata kerjanya juga harus jamak seharusnya. Nah, maka di sini terjadi kesalahan, bukan is tapi harusnya are, ya. Nah, jarak antara subjek dan verb yang agak jauh ini seringkali menjebak teman-teman untuk tidak teliti, ya. Nah, tidak terpikir bahwa terkait antara verb yang di sini dengan subjek yang ada di awal kalimat. Kenapa? Karena dia dipisahkan oleh banyak kata, ya. Dipisahkan oleh earth, oleh surface ini. Oke, nah jadi teman-teman harus jeli melihat mana subjek dan mana kata kerjanya agar bisa tepat dalam mengaitkan, ya. Sehingga nanti tidak salah dalam mengaitkan. Misalnya some part dikaitkan dengan surface. Nah, bukan itu yang dikaitkan, tapi yang dikaitkan adalah some parts dengan is. Oke, ya. Nah, jadi yang salah adalah is. Apa alasannya? Karena subjeknya jamak, ya, sementara kata kerjanya adalah tunggal. Gitu, ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Nothing have replaced silk as the first choice for elegant clothing yet. Right? Nah, teman-teman kalau hafal ciri-ciri subjek singular dan subjek plural ini mudah sekali soal ini, ya. Nah, kenapa saya bilang mudah? Nah, mana subjeknya? Subjeknya adalah nothing. Nothing ini termasuk dari indefinite pronoun, ya.
Dan nothing sebagaimana everything, kemudian something itu ya. Everybody, somebody itu salah satu ciri dari subjek tunggal. Ya, berarti di sini subjeknya tunggal. Kemudian dia diikuti dengan have. Nah, have ini adalah kata kerja. Kata kerja. Nah, kita cek sekarang have ini kata kerja tunggal atau kata kerja jamak. Ya. Ya singular atau plural. Nah, have ini adalah kata kerja jamak ya atau plural. Sehingga dia tidak cocok dengan subjek yang tunggal. Nothing ini tunggal. Nah, have ini jamak. Maka yang salah adalah have. Harusnya bukan have tapi has. Gitu ya. Oke, jadi nomor 4 yang salah adalah have. Apa alasannya? Karena subjeknya tunggal sementara have ini adalah kata kerja jamak. Selebihnya sudah kita bisa lewatkan biar menghemat waktu, gitu ya. Right, sekarang number 5. The long horns of a buffalo protects it by stabbing the predators, ya. Right. The long horns of a buffalo. Oke, ini adalah subjeknya yang mana? Subjeknya yaitu the long horns of a buffalo. Ya, kemudian kata kerjanya mana? Kata kerjanya protects. Oke, nah kita cek sekarang. Long yang pertama ya, long horns. Long ini adjektif ya, adjektif terletak setelah the boleh asalkan diikuti dengan kata benda setelahnya. Nah, long diikuti dengan horns. Nah, horns ini kata benda sehingga long ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Oke, nah sekarang a buffalo. Buffalo-nya jumlahnya 1. Ya, maka artikelnya ada artikel di sini yang menunjukkan tunggal atau singular ya. Dan yang dipakai bukan en karena yang mengikutinya adalah kata yang berawalan bunyi konsonan ya, buffalo, sehingga ini tidak ada masalah ya. Oke, jadi long tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, kita sekarang lihat kata kerja protects. Kata kerja protects, nah ini berasal dari protect ya, yang diberi imbuhan s di belakangnya. Kata kerja dengan akhiran s menunjukkan kata kerja tunggal. Nah, karena kata kerjanya ini tunggal, maka kita harus pastikan apakah subjeknya ini juga subjek tunggal. Nah, kita tadi belum melihat subjeknya ini tunggal atau jamak ya. Oke, nah mana subjeknya? Subjeknya adalah the long horns of a buffalo. Nah, yang menjadi inti dari subjek yaitu, nah ingat lagi ya, saya ingatkan lagi, apabila ada subjek yang berupa noun phrase dengan dua kata benda dipisahkan oleh of, maka yang dijadikan patokan ya untuk menentukan jamak atau tunggal pada kata kerjanya adalah kata yang terletak sebelum of, jangan yang setelah of. Nah, ini seringkali keliru sehingga terjebak di situ teman-teman ya. Nah, di sini yang menjadi subjek adalah the long horns, bukan a buffalo-nya ya. Secara keseluruhan memang the long horns of a buffalo begini ya. Nah, tapi head-nya atau inti dari subjeknya yang menjadi penentu adalah yang terletak sebelum of. Nah, maka yang menjadi subjek adalah the long horns. Karena di sini horn-nya ada s ya, menunjukkan bahwa dia jamak. Ya, jamak artinya ini subjek jamak, bukan subjek tunggal. Sementara kata kerja protects ini adalah kata kerja tunggal. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa protects ini salah, harusnya tanpa s ya. Kenapa protects salah? Karena ada akhiran s. Kenapa akhiran s-nya itu salah? Karena kata kerja yang berakhiran s adalah kata kerja tunggal, sementara subjeknya adalah jamak ya. Mana yang menunjukkan subjek jamak? Nah, di sini subjeknya yaitu the long horns, ada s-nya di sini. Gitu ya. Ya, dan sekali lagi yang menjadi subjek adalah the long horns, bukan a buffalo-nya ya. Kalau a buffalo
teman-teman melihat a buffalo, hitungannya tunggal. Nah, berarti ini betul begitu ya. Nah, sementara subjeknya bukan a buffalo ya yang menjadi intinya, tapi the longhorns gitu ya. Kenapa? Karena ada of. Jadi kalau ada subjek dengan of itu ya, kata benda dipisahkan oleh of, maka lihat yang terletak sebelum of, jangan yang sesudah of. Lihat yang terletak sebelum of. Oke ya? Paham? Nah, gampang. Alright, sekarang kita lihat soal nomor 6. Most of the students does not like English grammar as part of their compulsory subjects. Subject, oke ya. Nah, sini yang pertama kita lihat students. Studentsnya ada akhiran S. Apakah betul? Kita lihat dulu. Ada yang menentukan sebelumnya ya. Nah, jadi kita lihat kata-kata sebelumnya, apakah ada kata-kata yang menentukan bahwa kata benda ini harus jamak atau tunggal. Nah, di sini berawalan dengan most ya. Most of the students. Most itu ada dua ya. Most yang diikuti dengan adjektif yang ada pada teori superlatif itu ya. Kalau kita maknai bisa bermakna paling gitu ya. Nah, kemudian ada most yang diikuti dengan kata benda. Most yang diikuti kata benda. Nah, kata bendanya harus berupa kata benda jamak. Di sini ada most. Nah, most of the students. Baik nanti mostnya ini diikuti oleh of atau tidak, ya, yang jelas setelahnya kata bendanya harus berupa jamak. Sehingga students ini betul. Ya, most of the students harus jamak. Makanya di sini ada s. Jadi A tidak ada masalah. Sekarang kita lihat yang B. Does. Nah, ingat ya, does adalah auxiliary verb. Does adalah kata kerja yang digunakan untuk subjek jamak atau subjek tunggal. Iya, jadi does ini adalah salah satu kata kerja untuk subjek tunggal. Ya. Nah, berarti does di sini jelas salah. Kenapa? Karena does ini tunggal sementara subjeknya jamak, ya, most of the students. Maka dipastikan bahwa does ini salah. Oke, kita sudah tidak perlu pusing dengan sisa kalimatnya ya. Nah, sudah jelas does ini salah karena subjeknya jamak, sementara does itu tunggal. Oke? Alright. Kita beralih pada soal nomor 7. The age of a tree are determined by the rings inside the trunk that is visible when we cut it. Ya, right. Nah, di sini ada a. Yang pertama yaitu or. Oke, or apakah dia benar? Or ini kata kerja ya. Nah, kita lihat dulu subjeknya. Karena or ini kata kerja, maka kita harus sesuaikan dengan subjeknya. Are ini kata kerja tunggal atau jamak? Are adalah kata kerja jamak. Nah, kita lihat subjeknya apakah juga jamak. Subjeknya adalah the age of a tree. Oke, nah, coba saya tanya lagi. Ini ada of. Maka yang menjadi head atau inti dari subjek yang nanti menentukan kata kerjanya jamak atau tunggal, the age atau a tree. The age, betul, yang terletak sebelum of ya. Nah, the age, kita lihat the age ini tunggal atau jamak? Iya, the age di sini adalah tunggal ya. Nah, the age ini subjeknya tunggal. Maka kata kerjanya harusnya juga tunggal. Nah, di sini kata kerjanya jamak or, berarti jelas ini salah ya. Nah, jadi harusnya is bukan are. Itu ya. Nah, selebihnya sudah kita tidak perlu menganalisa karena sudah ketahuan ya, sudah pasti are ini salah ya karena subjeknya tunggal. Right. Kita beralih ke soal nomor 8. Every period of school
are marked by a book reports for the students. Oke. Nah, ini ada kata yang berawalan every lagi ya. Tadi every aturannya apa? Harus diikuti dengan kata benda tunggal atau singular. Betul. Ya, di sini a period. Period, alright. Nah, dia tunggal ya. Awalan every dan periodnya ini tunggal, berarti betul. Ya, betul. Every period of schools. Oke, every period of schools are. Nah, di sini ada kata kerja are. Barusan soal nomor 7 juga ada kata are yang menunjukkan itu kata kerja jamak. Nah, sementara every period ini adalah subjek tunggal, maka jelas yang salah adalah are. Harusnya is. Gitu ya. Oke, nah gampang toh. Kalau teman-teman sudah ingat nih subjek tunggal itu apa saja, kata kerja tunggal itu apa saja, subjek jamak apa saja, ya, kata kerja jamak apa saja. Nah, ini kalau ada soal-soal yang seperti ini akan dengan mudah menjawab dengan tepat ya. Oke, berarti jelas ya, yang salah adalah are karena kata kerja jamak sementara subjeknya adalah tunggal. Nomor 9 sekarang. One of the 7 summits in world are deadly mountain with 100 victims died because of the extreme climate. Nah, yang A adalah are di sini ya, di awal are kata kerja lagi, are lagi. Nah, maka kita lihat sudah benar enggak penggunaan are ini. Maka kita lihat subjeknya ini yang mana? Karena sebelum are ini cukup panjang ya kata-katanya. One of the 7 summits in the world. Oke. Nah, di sini ada kata one of. One of ya. Nah, pada materi subject verb agreement, nah pada pembahasan apa saja subjek jamak dan tunggal itu, nah salah satunya adalah yang berawalan one of ya. Kalau ada kata berawalan one of, pastikan kata benda itu ya, subjek itu adalah tunggal. Walaupun setelah of ini jamak. Karena memang wajib ya, kalau ada kata one of itu harus diikuti dengan kata benda jamak. Seperti ini, one of the 7 summits. Nah, summitsnya jamak. Cuman yang jadi subjek kan bukan summitsnya, tapi lagi-lagi one-nya yang terletak sebelum of, yaitu one ya. Oke, subjeknya one tunggal, sementara kata kerjanya are jamak. Maka jelas are ini salah. Yang lain sudah tidak perlu dipusingkan. Skip saja, langsung ke soal berikutnya biar teman-teman cepat selesai. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 10. Right? Only with the control of corruptions do a country have a chance to survive through the economical crisis. Right. Nah, di sini yang pertama adalah do ya. Do, kita cek apakah betul atau tidak do di sini. Nah, ini teman-teman apabila tidak memahami satu lagi bab selain subject verb agreement ya, yaitu inverted subject and verb. Nah, bisa bingung atau bisa saja nanti keliru dalam menjawabnya ya. Oke, nah untuk menentukan do ini betul atau salah, do itu kan kata kerja ya, maka kita harus melihat subjeknya yang mana. Nah, bisa jadi sebagian dari teman-teman kemudian mencari di antara only sampai dengan corruptions ini ya. The only with the control of corruptions begitu untuk menentukan do ya. Nah, padahal yang jadi subjek bukan yang terletak sebelum do, tapi yang jadi subjek adalah a country. Kok bisa? Kenapa subjek yang terletak setelah verb? Ya, karena kalimat ini diawali dengan negative verb yaitu only. Ya. Nah, jadi kalimat yang diawali dengan negative word, salah satunya only, nah dia mengalami inversi yaitu penukaran ya atau pergantian.
kembalikan posisi subjek dengan kata kerja. Kalau ada auxiliary dengan auxiliary-nya. Ya. Nah, di sini maka do dia mendahului subjek. Seolah-olah seperti kalimat tanya, walaupun ini bukan kalimat tanya, ya. Oke, nah sehingga subjeknya di sini adalah a country. Nah, untuk menentukan apakah do ini betul, kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah a country. A country itu tunggal, satu, ya. Sehingga subjeknya, karena subjeknya tunggal, maka kata kerjanya harusnya juga tunggal, bukan do tapi does. Oke, right. Nah, jadi sampai di sini teman-teman sudah bisa menentukan bahwa do ini jelas salah. Kenapa? Karena do itu kata kerja jamak, sementara subjeknya adalah subjek tunggal. Oke, bisa dipahami ya. Alright. Nah, kalau teman-teman masih bingung apa sih inverted subject and verb, nah bisa cek videonya yang bahas tentang inverted subject and verb, ya. Nah, linknya ada di atas atau bisa cek di kolom deskripsi. Right. Oke, nah jadi ini 10 soal ya, 10 soal untuk melatih kepekaan teman-teman melihat kasus-kasus pada soal yang mengandung permasalahan subject verb agreement, ya. Subject verb agreement pada bagian written expressions. Ya, jadi kuasai materi tentang subject verb agreement akan sangat membantu teman-teman menjawab soal-soal semacam ini. Alright, oke, tetap semangat belajarnya ya. Saya selalu doakan agar teman-teman yang sedang menghadapi ujian-ujian TOEFL ini bisa mendapatkan skor setinggi-tingginya ya, sebaik-baiknya seperti yang diharapkan. Alright, ya. Jangan lupa like, comment, share, dan yang belum subscribe ya, silakan subscribe. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya.